A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat ya? Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi, kita banggakan Bapak Kepala Sekolah Dasar Islam NW Kota Raja. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru SDI NW Kota Raja, yang semuanya kita doakan adik-adikku semua guys, semoga semuanya sehat selalu guys. Amin. Dan semoga Allah memberikan curatan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Adik-adikku semua yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa menghadiri sama-sama berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Tahu adik-adikku namanya barokah? Tahu namanya barokah? Yang namanya barokah itu adalah kebaikan yang selalu bertambah, atau kebaikan yang mengajak kepada kebaikan yang lain ya. Jadi kalau misalkan kita hadir di tempat yang insya Allah barokah ini, nanti akan ada kebaikan-kebaikan yang lain yang insya Allah kita akan dapatkan ya. Kita sama-sama berdoa ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sabdanya Rasulullah, kalau misalkan kita tidak mengucapkan salawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad, itu sama dengan kita orang yang paling pelit. Sama-sama kita ulang ya. Salawat serta salam kita sama-sama haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu bagus ya. Begitu bagus. Yang mana insya Allah alhamdulillah kita telah berkumpul untuk sama-sama memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Guru, adik-adikku semua yang sama-sama kita muliakan, dan semoga semua kita mendapatkan curatan rahmatnya. Alhamdulillah. Untuk memperingati hari Maulid ini ada beberapa hikmah yang perlu adik-adikku semua dan sama-sama untuk kita perhatikan. Yang pertama, tadi temannya kan mengatakan 5M. Yang pertama mencontoh. Ada yang terakhir itu 1 sama 5 saja kita bahas. Yang 1 itu mencontoh, yang kelima itu banyak mengucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bahas yang mengucapkan salawat. Mau nggak adik-adikku semua mendapatkan surga? Katanya kalau misalkan di surga itu, ini hadisnya sahih, apa-apa yang kita mau itu semuanya ada. Ada yang mau pesawat? Nah, coba angkat tangan siapa yang mau pesawat? Oh, semuanya mau.
Nah, apa lagi maunya adik-adik? iPod, kacang, iPad, apa teh kuku, kacang, muda-muda iya. Apa? Dulu semuanya duduk. Pentol bakso, kacang. Balik si bertingkap 1000 kacang. Apa-apa yang kita mau terdetik di hati kita, selama kita mendapatkan surga, semua kenikmatan surga itu insya Allah genta mau iya. Ya, kalau katanya ada seorang sahabat Ibnu Abbas mengatakan, katanya ahlu surga itu idza ra'a tayran yatiru fis sama' fayastahihi ya'tihi masriya. Kalau misalkan ada seorang penduduk surga, kalau dia bisa misalkan menginginkan sesuatu terdetik di hatinya, langsung datang sesuatu itu dengan bentuk yang paling bagus. Dia menginginkan makanan, apa misalkan makanan yang paling baik? Apa? Manok misalkan. Menginginkan ayam, langsung wah telepak. Wah siang bagian, arak sambal terasina, arak sambal mentena, arak kecap, arak sausnya. Apa balik adik-adik yang dimau? Hai, burger si muda-muda iya. Burger si paling baik arak di surga. Pizza si paling baik arak di surga. Salah satu keutamaan kita mengucapkan salawat adalah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala berkat keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpemudah itu mau surga. Ya, itu sebabnya kita sama-sama berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang sampai ampun terpemudah termasuk surga, saya ngasih Nabi Muhammad soalnya Nabi Muhammad itu merupakan makhluk yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi lamun ta mencintai orang-orang yang dicintai Allah, kita dah mau kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun tawah tada menang si Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib dan tak mau surga. Ada yang mau surga kan? Ada yang mau surga? Tidak ada. Semua kita berdoa supaya mendapatkan surga. Cara yang pertama apa? Mencintai orang-orang yang dicintai Allah, supaya kita semakin mudah mendapatkan surga. Siapa orang yang paling dicintai Allah? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat tidak kangennya Nabi besar Muhammad ini si Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama telue-lue mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Luwe-luwe kita bersalawat. Mudah kita mau surga. Lamun tawah mau surga, masuk kita surga. Hotel tahu tak? Hotel si paling bagus, hotel bintang 1000. Ya mau tahu. Si mama milena iPhone, makan iPhone. iPhone si paling bagus, paling mahal, mau tak? Si Nina, apa milena? Misalkan namanya si darah, misalkan skincare, skincare sih nyeleng mudah, sekali tergaduh langsung putih. Talang sekapu jalan, tapi dengan surga ini sekapuna inges-inges, nggak perlu pakai skincare. Wah inges, wah sholat, wah paling bagus kamu penduduk surga ini. Ya, semoga kita semua mendapatkan surga bi barakati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang yang mengucapkan nama Nabi Muhammad
kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya katanya Nabi ya. Saya dengar aran tiang takelek tersebut lembembe juga tidak mengucapkan selawat kepadaku, maka saksikanlah adik-adikku semua, dia merupakan orang yang paling pelit. Kawaidah seperti Nabi muna dengan pelit ndak mau gitu. Lamun tagirang nyebut nama Nabi Muhammad dan kita berselawat tak kenal ya si Nabi. Lamun tak kenal si Nabi, ya genjauh kita ning surga langsung. Terjemput kita. Tak anti tele pintu surga. Nih teman-teman. Ya? Itu sebabnya kita sering-sering mengucapkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu pentingnya bersalawat. Yang kedua, tadi temannya mengatakan yang pertama 5M itu adalah mencontoh. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan telah diletakkan kepada Rasulullah SAW itu sebuah suri tauladan, contoh yang baik. Nah, ini sahabat adikku semua, barang siapa yang ingin cepat mendapatkan surga, cintai Rasulullah SAW. Yang pertama tadi dengan apa? Membaca salat. Yang kedua, cara kita mencintai Nabi besar Muhammad SAW adalah dengan mencontoh beliau. Mencontoh apapun yang disukai oleh beliau, mencontoh apa saja yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jadi orang pelit ya. Makanya kalau misalkan didengar nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersalawat. Yang kedua kata Nabi, mencontoh perilaku Nabi. Apa misalkan apa yang pernah diajarkan sama Nabi? Yang pertama adalah dengan menghormati. Menghormati siapa saja. Dek takanggo bersual, dek takanggo bersiap. Si mama arah deman bersual, arah deman bersiap. Dek takanggo mulai datang deh. Soalnya Nabi melarang itu, tidak boleh, ya, tidak boleh. Nanti kita diadili sama Allah, kita sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama Allah. Sehingga apa? Lamuna ara dengan lebih tua, lengsir, lebih besar umurnya, kita hormati. Lebih-lebih lamun le bapak ibu gurun lamun tebedait ngumbe akal tah ngumbe angkun tah tasiara cium tangan ya tasiara ngumbe cium tangan tasapa tasalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua, kita sapa mereka, desapa ya. Itu salah satu ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian lamuna ara adinta ara si lebih muda umurnya tersayang ya, ngumpe yang pun tersayang ya, kita jaga, kita jaga adik-adik kita, jaga orang yang lebih kecil dari kita. Dendek malah ngebully, tahu daran ngebully, tahu daran ngebully, ngumpe apa ngebully. Nah, misalkan tok olok-olok batur teh, elok manyeng, elok pekit, elok keribu, elok comang, ini tekanggo ya, nggak boleh, ya, nggak boleh, karena itu dilarang oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Milih dia teman neraka gara-gara tidak menghormati orang. Tak ada neraka ini. Siapa tahu namanya God?
Parit. Tahu orang jamban? Santer si baisnya jamban itu. Jamban. Got. Ya, got. Parit. Santer si bais arak tu begang. Arak tu apa sekapus-kapus silangnya itu arak. Si bais. Nah, neraka itu 1000 kali lebih lipat, 1000 kali lipat lebih baik dengan itu. Nih, tahu ada orang panas, si panas-panasnya matahari, si panas-panasnya api, lebih panas neraka. Mau masuk neraka? Makanya jangan ada yang na'udzubillahi min dzalik, kita hindari neraka itu dengan menghormati orang, dengan menyayangi orang yang lebih. Mulai sekarang tidak boleh berkelahi kan? Mulai sekarang tidak boleh membuli kan? Tidak boleh kita mengucapkan lu macam betul? Tidak boleh kita teriaki teman kita ya? Tidak boleh ya? Itu menghormati yang pertama. Sehingga apa? Kalau misalkan kita sudah menghormati orang, itu artinya kita telah melaksanakan perintah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai tanda atau bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu misalkan kita sudah buktikan cinta kita, surga mau tak? Ya, iPhone si paling bagus mau deh. Nah, ya, si harum-harum arah di surga. Itu pertama menghormati. Yang kedua, nih, perhatikan ada dulu, semua ini masalah sepele, tapi sering kita salah. Masalah makan, minum, ini yang paling sering kita hadapi. Nah, kalau misalkan adik-adik itu semua makan pakai tangan apa? Kalau minum pakai tangan apa? Kalau misalkan memegang makanan pakai tangan? Mengambil makanan pakai tangan, jangan sekali-kali pakai tangan kiri, karena li'anna syaitana ya'kulu wa yashrabu wa ya'kulu wa yumsiku bisimali. Karena iblis itu, setan itu, lamun mangan ngadu tangan kiri, lamun nginum ngadu tangan kiri, lamun memegang makanan pakai tangan, mengambil makan pakai tangan. Siapa-siapa yang makan, minum, mengambil, memegang makanan dengan tangan kiri berarti sedang mengikuti setan. Bela dengan mengikuti setan. Setan metode. Metode setan. Dina lamun mengikuti setan berarti kita akan ikut masuk neraka. Nah, di neraka itu ada yang dipotong tangannya, arak si tepelang naina, arak si tepelang belongna, arak si tertusuk, ditusuk matanya, potong elakna. Ngeri, ada semua kan? Ngeri. Ada orang yang sering membuli orang, sering ngulek-ngulek dengan tepelang elakna. Itu sebabnya lamun kita makan, minum menggunakan tangan. Mulai sekarang tidak boleh ada yang makan, minum, memegang, dan mengambil makanan dengan tangan. Tidak boleh. Ya? Soalnya kalau misalkan kita menggunakan tangan kiri, nanti takutnya kita sedang mengikuti. Ya? Lamun sebelum makan kita membaca, membaca Bismillah doa. Apa doanya? Apa coba doanya? Tepuk tangan untuk yang cewek. Yang cowok Rabbana atina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pinter-pinter anak SDIN Kota Raja nih. Cerdas-cerdas hafal doanya.
Kalau misalkan kita makan, mau minum, sebelum makan, sebelum minum, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Siapa-siapa yang membaca bismillah, diawali bismillah makannya dan membaca doa, dekat ditemani oleh iblis. Nah, siapa-siapa yang tidak membaca bismillah, tidak membaca doa, saya kacana mangan, saya kacana madaran, kacana ngelor itu iblis. Tahu daran madaran? Madaran itu ngelor. Tahu daran ngelor? Mangan. Siapa-siapa yang makan bersama iblis tidak mendapatkan keberkahan, karena keberkahan makanannya diambil oleh iblis, diambil oleh setan. Kalau diambil keberkahannya, kita tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang membuat kita selalu lapar. Lapar itu. Nah, terus ngantok doang kita belajar. Ya Mia itu jari telan. Ya Mia itu jari suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik karena kehilangan keberkahan. Apa yang berkah itu tadi? Kebaikan yang selalu bertambah, yang mengajak kepada kebaikan yang lain, itu keberkahan. Ya? Nah, ini adik-adikku semua, kalau misalkan makan mengucapkan bismillah awalnya, ada yang pernah melupakan baca bismillah? Kalau makan, coba ada nggak yang pernah lupa baca bismillah? Ada nggak? Ayo jujur, jujur. Ada nggak yang pernah melupakan baca bismillah? Nah, hampir semua kita pernah melupakan membaca bismillah. Mumpe yang konta, mumpe entanda, mumpe caranta. Kalau misalkan kita terlanjur melupakan bismillah ketika makan, gimana cara kita? Nah, dengan membaca doa ketika kita ingat, nih yang ngajarkan si doa, kan? Hafalkan ini ya. Coba sama-sama kita ikuti. Bismillahi, ikuti Tian. Bismillahi, Bismillahi, awwalahu, wa akhirahu. Coba Bismillahi, Bismillahi, awwalahu, wa akhirahu. Coba sama-sama. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sekali lagi. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sekali lagi. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Coba siapa yang hafal? Coba. Coba angkat tangannya siapa yang hafal. Nah, coba sama-sama deh. Coba sama-sama. Coba sama-sama lagi. Masih belum pede. Coba sekali lagi sama-sama rembang-rembang kan? Begitu ya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ada di hadis Nabi besar Muhammad SAW mengucapkan bahwasanya barang siapa yang mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu ketika dia lupa membaca Bismillah, pertama, kalau misalkan tidak membaca Bismillah, dia ditemani oleh iblis. Dimakan keberkahan makanannya, diambil keberkahan minumannya. Tapi ketika dia ingat dia membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka iblis itu muntah ya, memuntahkan semua apa yang dimakan dari makanan kita. Keberkahan itu kembali kepada kita, ya? Keberkahan itu kembali kepada kita. Keberkahan minuman kembali kepada kita. Coba ada semua baca kembali. Pintar kan? Alhamdulillah. Nanti dibaca kalau misalkan lupa membaca Bismillah kan? Bacanya Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Muntah iblis. Jadi untuk kita
membuat iblis itu muntah, kita membaca Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Muntah ya iblis itu dalam menangakan keberkahan di makanan kita. Ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ada semua. Yang ketiga, birrul walidain. Yang ketiga adalah dengan mentaati, dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Ada Allah mengatakan bersabda, berfirman, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ini adik-adikku semua, siapa yang memiliki ibu, coba angkat tangan. Siapa yang memiliki bapak, coba angkat tangan. Coba yang tanya. Siapa yang memiliki bapak? Nah, siapa yang sudah kehilangan ibu? Siapa yang sudah kehilangan bapak? Nah, duduk sekarang, duduk semuanya. Duduk semuanya. Nih, bagi yang masih hidup orang tuanya, ya, bagi yang masih hidup orang tuanya tidak boleh mengatakan tidak kepada orang tua. Lebih-lebih keteriakan ya. Misalkan tak lihat, anakku, dah kejuruh dia duel. Nah, kita tanggung kan? Tak boleh. Tak boleh. Misalkan dah suruh ya anak, misalkan dah suruh ida nyapu. Makalahku baru dulu. Tak boleh. Tidak boleh. Barang siapa yang tidak menghormati orang tua berarti sedang tidak mengikuti perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti sedang tidak mentaati Allah. Barang siapa yang tidak mentaati Allah maka dapatnya surga atau neraka. Bahayanya tidak mentaati orang tua kan? Bahkan kita mengatakan saja tidak boleh. Mengatakan aduh wahidah jangan itu doang suruh dah. Tidak boleh kita mengatakan begitu, okay? Mulai sekarang bagi adik-adikku semua yang memiliki, alhamdulillah masih memiliki orang tua, dihargai orang tuanya. Tidak boleh mengatakan tidak kepada orang tuanya. Ya? Lebih-lebih kita teriaki orang tua kita, na'udzubillah min dzalik. Ya? Lebih-lebih ketika diminta untuk melakukan sesuatu langsung ditolak. Tidak boleh. Apa penyebab adik-adikku semua sekarang tidak mengerjakan perintah orang tua? Salah satunya yang terbesar sekarang adalah apa? Main apa? Main HP doang. Nah, kami ada di masuk surga HP ini deh. So, HP itu kalau misalkan membuat kita malas dan membuat kita tidak mentaati orang tua, berarti lengih HP ini. Tidak bagus untuk kita HP. Dia tidak HP ya. Ya? Berarti tidak boleh kita menggunakan HP kalau HP kita itu membuat kita tidak mentaati orang tua. Tidak boleh. Ya? Sehingga kalau misalkan ada bapaknya misalkan masih hidup kesuruh ya, misalkan kesuruh ya nyapu, misalkan ibu kita menyuruh kita mopok muntah bau. Ya? Nah, kalau misalkan kita tidak berkesempatan, terbagus-bagus pada dengan taatan kan? Ibu nak dulu, bapak nak dulu, yang mesti anak tugas gitu. Ya? Bagus-bagus terbada dengan Nah, bagi yang tidak memiliki ibu, tidak memiliki bapak, atau kehilangan salah satu di antara keduanya, kita rajin-rajin berdoa. Hafal sidah pada Al-Fatihah. Nah, hafal sidah qul huwallahu ahad. Hafal qul a'udzu birabbil falaq. Hafal qul a'udzu birabbin nas. Cukup itu kita kirimkan orang tua kita. Lamuna arak dengan to'ata, atau misalkan keluarga kita yang sudah meninggal
Apa yang sedang dikerjakan mereka sekarang dalam kubur? Sedang menunggu apa? Menunggu paket kiriman dari Shopee akhirat. Saudara Shopee akhirat, saya pekerjanya kita yang mengirimkannya. Oke? Kita yang akan mengirimkannya. Makanya kalau misalkan ada orang berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah, katanya, ampunilah semua orang-orang muslim dan semua orang-orang muslimat. Itu doanya umum. Itu nanti akan ditaruh di dalam mall kubur, gitu. Akan ditaruh dalam mall kubur. Isinya semuanya gratis. Tapi karena gratis, semua orang kubur itu berhak untuk mengantre, berjejel dengan tuada tubuh, gitu, untuk mendapatkan doa tersebut. Tapi kalau misalkan kita kirimkan khusus untuk mereka, arak sanguna, tidak perlu dia berjejel molong, arak sanguna. Sehingga ada orang kubur mengatakan, ayo kita ke mall itu untuk apa? Untuk mencari samu, katanya. Soalnya mall akhirat ini samunya gratis, dikirimkan oleh orang-orang yang masih hidup. Samunya gratis. Sehingga apa? Saking banyaknya pahala di sana dan saking banyaknya penduduk orang yang sudah meninggal, berjejel ya, ngantri, berjelit. Tahu orang berjelit? Tahu namanya berjelit? Apa namanya berjelit? Nah, marah ini orang berjelit, ya. Saling kena. Lelah itu berjelit, ya. Tapi untuk mendapatkan pahala itu tetap dia berjelit. Nah, arah sobo dengan hengkang kuburna bawa pohon bekelojo, ya. Terketahuan si bacar nama akan dapat bekelojo, dia ada kembali le mall itu. Nanti lamun tak telah baru kita mau. Arus tidak beda. Jangan main dalam milik ketong. Kita jauh harap sangun, tahu pelengan sangun dah, pelengan anak. Wah kirimangna ku paket mau naik kelema. Apa paketnya? Fatihah. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah kirimangna gua harap bakalku. Jalur ini wah harap bakalku ka. Dia pula berjelit nak kaya. Saya ngana wah harap ngirimang tiang. Hai, mau lihat ibu bapaknya berjelit di dalam kubur? Nggak mau kan? Mau lihat bapak ibunya hengkang santai-santai di dalam kubur? Jadi kalau misalkan santai-santai mau kita. Bagi yang tidak memiliki orang tua, yang sudah meninggal orang tuanya, jangan bikin orang tuanya capek, kan? Jangan bikin orang tuanya lelah. Itu sebabnya sama-sama kita doakan beliau dengan doa Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Apa enggak doanya? Apa enggak doanya? Coba Allahumma ghfirli. Apa enggak adik? Doanya? Hah? Apa doanya? Hah? Harus dihafalkan ya. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu cara kita diajarkan berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kita buat orang tua kita itu santai, ya. Santai, berterojo, berterajon, supaya tidak perlu berjelit untuk mendapatkan sekadar mendapatkan pahala atau kiriman pahala orang-orang yang masih hidup. Setuju adik-adik semua? Setuju nggak? Setuju nggak? Coba bersalawat. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama adalah mengucapkan sholawat. Yang kedua adalah mempraktekkan, mencontoh perbuatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan kita sudah rajin berselawat, kita contoh, kita taati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pasti akan mendapatkan surga. Ya, surga itu ya nanti dah. Bukan lawannya sekapuna. Tak kelihatan. Saya misalkan siaran dah adik. Siaran dah. Hah? Tidak siaran dah. Siapa namanya?
Suci. Suci nah. Nih, lamun tawah jari dengan sholah, jari dengan solehah, ya, taat sama orang tua, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, sayang sama Nabi, rajin bersolawat, rajin baca Quran, baris surga itu yang manggil suci. Suci, ini pintu saya, silahkan masuk dari pintu manapun yang engkau mau. Kenikmatanku sudah menunggumu. Oke, mensuci tiang milih iPhone datang iPhone. Tiang milih apa misalkan kapal terbang roket sekapuna datang. Apa ada menangan suci misalkan sambal tarasi datang sambal tarasi si paling banyak. Apa ada menangan misalkan namun keper itu pakai keper gratis sekapuna kan? Tidak perlu kita keper. Paham ada itu semua? Coba tiang tes. Apa baca kita kalau misalkan kita lupa membaca bismillah ketika makan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu diingatnya doanya kan? Diingat semuanya. Oke, mungkin sekian hikmah yang bisa tiang hikmah murid atau yang murid yang bisa tiang sampaikan. Ada diriku semua diingat selalu guys, cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita akhiri dengan bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu cara kita mencintai Nabi kan? Paham kan? Ya sekian, kurang lebihnya yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.